Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak David. Selamat pagi Neta. Apa kabar Kak David? Tentu saja baik Neta. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Baik juga? Ya pasti baik semuanya. Nah Kak David, hari ini kita mau bersukacita karena kita udah seminggu kan gak ketemu ya Kak David? Betul tuh Kak. Ya kita mau sekolah minggu, kita mau bersukacita, kita mau memuji nama Tuhan. Yuk semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kakak udah bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak David? Kita akan menyanyikan lagu adalah Sukacita di medley dengan Hello Hello Hola Hola. Oke, Kak Maksi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah susu kakak Cici Tata. Adalah susu kakak Cici Tata di hati. Di hatiku, di hatiku adalah susu kakak Cici Tata di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Halo, halo, hello, hello. Halo, halo, hello, hello. Hola, hola. Apa kabarmu? Cici, cici, cici. Halo, halo, hello, hello. Hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cici, cici, cici. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Ya, ada sukacita Kak David? Tentu saja Kak, sukacita sekali. Adik-adik ada sukacita yang ada di rumah? Ya pasti ada. Kita udah memuji nama Tuhan, kita udah bersukacita. Sekarang kita mau masuk lagi lebih dalam sekolah minggu kita. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih boleh mempertemukan kami lagi. mempertemukan kami lagi.
Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan yang menyertai yang menyertai ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga pada akhir. hingga pada akhir. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. terpuji namamu, Terpuji namamu. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Ya, adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita sekarang mau olahraga Kak David. Olahraga apa tuh Kak? Kita mau nari sama mau lompat-lompat. Kayak seru tuh Kak. Ya, sekarang kita mau, adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Pasti adik-adik tahu kan lagunya. Yuk, Kak Maksi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, melompat ya. Ku kan melompat seperti Daud melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ayo melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Langsung keringetan nih Kak. Iya Kak. Sama nih, adik-adik pasti juga keringetan yang di rumah ya. Sekarang kita mau apa nih Kak? Sekarang kita udah lompat-lompat ya Kak. Capek ya Kak, tunggu Kak. Aduh. Tarik nafas dulu Kak. Hembuskan Kak. Adik-adik juga tarik nafas dulu. Ya, hembuskan lagi. Oke, sekarang kita mau persiapkan persembahan kita. Ya, persembahannya dilipat yang rapi. Tangan sebelah kanan. Kanan. Ya, kalau sudah, sambil persembahan dikumpulkan adik-adik, kita mau nyanyi lagu Kami Bawa dan Berikan. Ya. Kami bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kaneta berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih untuk begitu banyak untuk begitu banyak berkat berkat yang masih Engkau berikan. Engkau berikan. Tuhan, kami berikan sebagian dari begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau apa nih Kak? Kita udah menyanyi, ya. kita udah
memberikan persembahan, sekarang kita mau apa nih Kak? Kita mau mendengarkan cerita dong Kak David. Nah, sebelum mendengarkan cerita, adik-adik masih bangkit berdiri kan ya? Jangan duduk Masih dulu, berdiri. tunggu. Kita masih mau nyanyi nih. Kak. Sekarang kita mau nyanyi lagu Nyes Nyes Nyes. Yuk, pakai gaya ya adik-adik. Nyes, 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 benih ditabur. Nyes, 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 ditabur lagi. Ayo semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak berduri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, Kak David mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami telinga yang dengar-dengaran, supaya kami tahu apa isi dari firman-Mu itu, dan supaya kami bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik boleh duduk sekarang ya. Ya, adik-adik boleh duduk. Kak, sekarang Ya. kita mau mendengarkan cerita tentang apa nih Kak? Nah, ceritanya tuh tadi udah kita nyanyiin tuh sebenarnya apa Kak. tuh, Kak? Tentang benih yang ditabur. Benih yang ditabur. Ya, sekarang kita ambil kitab kita yuk adik-adik. Kak David, kita ambil kitab kita. Ayo Kak. Ya, adik-adik sudah diambil kitabnya. Kalau sudah, kita mau buka dari Matius. Matius pasal yang ke-13. Kak David sudah dapat? Sudah Kak. Ya, Matius pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ke-8, nanti kita lanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai 23. Jadi yang pertama dulu sampai ke-8, lalu 18 sampai 23. Kita baca ganti-gantian ya Kak David. Kaneta Oke. ayat yang pertama, Kak David ayat yang kedua bareng sama dengan adik-adik. Oke, kita mulai ya adik-adik. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 8 dan 18 sampai ke 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik ayatnya yang ke-18 sampai dengan 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas,
atau penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, kita udah baca firmannya ya. Iya, Kak. David, sekarang kita mau ajak adik-adik untuk menonton videonya. Video. Silakan ditonton adik-adik. Tonton. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Nah, jadi begitu ceritanya ya. Kok Kak David agak sedikit bingung Kak tentang ceritanya? Karena Teh bisa tolong jelasin Kak? Oh, Kak David bingung, adik-adik kira-kira di rumah bingung juga kali ya Kak? Atau Mungkin gimana sih, ya? Kakak juga sedikit Oh bingung. jadi gini Kak David, jadi tadi kan tentang seorang bapak ya, yang sedang menabur benih. Jadi benih itu sebenarnya firman Tuhan Kak. Jadi nih adik-adik,
di rumah kalau lagi sekolah minggu nih kan kakaknya cerita nih tentang firman Tuhan. Nah itu Tuhan Yesus sedang menabur benih. Gitu Kak. Nah tanahnya itu adalah hati kita Kak. Jadi pas Tuhan Yesus nabur benih nih lewat firman Tuhan ditabur. Jatuh nih misalnya ke tanahnya Oci, ke hatinya atau ke tanahnya Wen, atau ke tanahnya ke hatinya Debo. Nah itu kan beda-beda tuh Kak tanahnya. Karena kan tadi ada yang tanahnya pinggir jalan, ada yang tanahnya bebatuan, ada yang tanahnya semak berduri, ada juga yang tanahnya yang subur ya Kak. Nah jadi adik-adik, kalau firman Tuhannya itu jatuh ke hati kalian, tapi kalian tipe tanahnya yang pinggir jalan, habis kalian dengerin cerita, pasti kalian gak akan tahu ceritanya apa. Itu Kak. Tahu gak kenapa Kak? Kenapa tuh Kak? Karena firman Tuhannya langsung dipatokin sama burung. Iya betul. Firman Tuhannya langsung diambil sama iblis Kak. Karena ternyata waktu dia mendengarkan firman Tuhan, waktu dia sekolah minggu dia malah sibuk Kak. Aduh, sibuk apa tuh Kak? Sibuk main HP. Wah. Atau sibuk sama teman sebelahnya Kak. Nah kakak mau nggak jadi tanah yang itu? Nggak mau Kak. Nggak mau ya, karena kalau tanahnya yang di pinggir jalan itu setelah dengarkan firman, pasti adik-adik ditanya nih sama mamahnya pulang dari sekolah minggu, tadi kakaknya cerita tentang apa? Pasti kalian nggak bisa jawab. Jadi jangan ya, jangan jadi tanah yang di pinggir jalan. Nah sekarang Kak, tanah yang apa Kak? Yang kedua sih Kak? Di tanah yang apa tuh Kak? Sih kayak gede gitu, tanah yang bebatuan. Ya, tanah bebatuan. Nah, kalau tanah yang bebatuan ya adik-adik, itu kalian mendengarkan firman Tuhan. Waktu sekolah minggu kalian mendengarkan firman Tuhan. Oh, ternyata gitu ya cerita tentang Nabi Nuh. Wah, aku seneng banget dengar cerita tentang Nabi Nuh. Tapi Kak, setelah selesai nih sekolah minggu, Alkitabnya langsung taruh di lemari. Ya. Dia nggak ngerjain tugas. Dia nggak mau hafalin ayat hafalan. Jadi seminggu kemudian, pas kakak pengasuhnya tanya lagi, minggu lalu kakak nanya, kakak cerita tentang apa ya? Dia nggak bisa jawab Kak. Wah. Karena selesai dengerin firman Tuhan, Alkitabnya langsung ditaruh, nggak dibaca-baca lagi, tugasnya nggak dikerjain, terus ayat hafalannya juga nggak dihafalkan. Nah itu yang bebatuan Kak. Sekarang yang semak berduri Kak. Jadi kalau yang di semak berduri nih Kak, dia kan tadi tanamannya ya Kak udah bisa tumbuh ya. Udah bisa tumbuh. Udah itu. bisa tumbuh, udah mulai besar. Cuman ternyata dia terhimpit apa Kak? Duri. Iya, dia terhimpit duri, semak-semak yang ada di sekitarnya. Jadi dia tidak bisa makin Tumbuh. tidak bisa juga Buah. Iya. Nah, kalau adik-adik yang seperti itu, dia seneng nih Kak, dengerin cerita firman Tuhan, dia dengerin. Terus sampai rumah dia hafalin ayat hafalan, dia kerjain tugasnya. Tapi dia nggak inget, bukan nggak inget sih Kak, dia tidak mengerti lebih dalam lagi. Jadi misalnya nih setelah dia selesai sekolah minggu, dia diajak main nih sama temennya Kak. Ya. Tama, main yuk gitu. Tama ikut nih. Tapi ini contoh doang ya Kak. Ya. Tama Ya. ikut main kan sama teman-temannya. Terus ternyata teman-temannya pada lihat gini, ih ada pohon mangga, buahnya udah mateng. Yuk kita ambil yuk. Terus si Tama bingung nih Kak. Ikut ambil nggak ya? Ikut ambil nggak ya? Boleh nggak sih Kak sebenarnya ngambil pohon? Ambil buah dari pohon yang bukan pohon kita? Nggak boleh sih. Itu namanya apa Kak? Itu namanya mencuri. Nah, yang di semak berduri itu seperti itu Kak. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti, dia tidak memahami. Saat dia bermain, saat dia bergaul sama teman-temannya, dia lupa sama firman Tuhan. Harusnya firman Tuhan gak boleh mencuri, dia ikut teman-temannya mencuri. Wah, berarti kita juga gak boleh ya adik-adik jadi tanah yang ada semak berdurinya. Jadi yang baik kira-kira yang mana sih Kak tanahnya? Aduh. Di tanah yang subur. Iya, adik-adik harus menjadi tanah yang subur. Hatinya harus menjadi tanah yang
subur. Jadi saat firman Tuhan diberikan kepada adik-adik, ditabur sama kakak pengasuh, adik-adik mau menerimanya. Jadi adik-adik mendengarkan dengan baik, pulang dari rumah dibaca lagi firman Tuhannya, ayat hafalannya dihafalkan, tugasnya dikerjakan, dan yang terpenting bukan hanya itu, adik-adik harus ingat dan adik-adik harus terapkan di kehidupan adik-adik setiap hari. Gitu Kak David. Udah ngerti belum nih jadinya? Kakak jadi ngerti Kak gimana arti yang tadi tuh. Ya, Yang tadi. jadi kakak kira-kira hatinya nih mau jadi tanah yang mana nih? Kalau kakak pribadi sih kakak mau yang terakhir itu Kak. Ya benar, kita semua adik-adik harus jadi tanah yang subur. Jadi kita harus berakar dalam Tuhan Yesus, bertumbuh dalam Tuhan Yesus, dan juga banyak berbuah dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Yuk adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup yaitu Nyes 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 Benih Ditabur. Nyes 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 benih ditabur, nyes 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 ditabur lagi. Ayo Semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak berduri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kakak, kita udah di penghujung acara nih Kak. Ya, Kakak cuma mau nyampein, ingat kata hafalannya ada di akhir video. Dan jangan lupa untuk mama papa membantu adik-adik dalam merekamnya dan mengirimnya ke kakak pengasuh. ya adik-adik, sekarang kita sudah selesai, kita mau berdoa. Adik-adik mau lipat tangan tutup mata, kita nyanyikan lagu Lipatlah Tangan Tutup Mata. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar tadi kami sudah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami belajar tentang perumpamaan benih. Biarlah ya Bapa, Engkau mau jadikan hati kami seperti tanah yang subur, biar firman-Mu dapat terus berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak dalam hati kami ya Bapa. Terus jaga, pimpin, dan sertai kami ya Bapa di hari-hari ke depan. Dalam kami belajar, dalam kami bermain, Tuhan saja yang terus temani kami ya Bapa. Berikan terus kepada kami kesehatan sehingga minggu depan ya Bapa, Engkau mau kumpulkan kami lagi, kami mau bersama-sama lagi dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Ya, adik-adik boleh duduk lagi. Tadi jangan lupa pengumuman dari Kak David untuk menghafalkan ayat hafalan. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Tetap di rumah. Kalau nggak perlu-perlu banget keluar, nggak usah keluar. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, dan juga jangan lupa kalau udah dari luar masuk ke rumah cuci tangan ya adik-adik. Ya, cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa berdoa, baca Alkitab, bantu orang tua.
Oke, sampai jumpa ya adik-adik minggu depan. Dadah. Dadah.